welcome back to my channel Arini Ronsulangi. Ini adalah vlog gue yang keberapa gitu, tapi edisi sharing-sharing, merupakan part 2. Kalau kalian udah nonton TikTok gue sama dia, pasti udah kenal dong siapa dia, ya kan? Oke, next saja topik yang akan kita bahas masih mengenai relationship. Jadi, yang akan kita bahas kali ini yaitu apa perlu aturan dalam sebuah relationship? Perlu aturan dalam satu hubungan ya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih gak perlu ya, karena gue orangnya Gak terikat. bukan gak terikat sih, kayak gue orangnya yang gak suka dikekang, Jir, gitu. Sama-sama sih. Tapi kalau misalnya aturan kayak positif gitu, gue nerima aja gitu. Kalau misalnya aturannya kayak kalau lo mau kemana harus ngabarin, gue bisa gitu. Lo mau keluar sama siapa harus ngabarin, bisa, karena kayak gini. Atau misalnya Itu gue bilang Iya benar. Emang wajib sih itu. Iya, mau apapun itu kabar. Kenapa? Itu tujuan komunikasi gitu kan, komunikasi. Jadi sebenarnya kalau dalam hubungan itu ada 3 paket komplit sih. Komunikasi, kejujuran, dan kepercayaan. Dimana komunikasi kita lancar, terus kita selalu jujur di saat kita komunikasi, pasti kita percaya. Tapi sekalinya lo nggak jujur, mungkin kita bisa percaya tapi ada kata ragu gitu nggak sih? Yes. Kan ada kata ragu gitu. Jadi Lu sebagai cowok ya, lu itu harus berhati-hati terhadap 2 hal ini yang bakalan gue spill. Yang pertama, jangan sampai lu nanya beneran. Kalau dia nanya gitu ke lo, dijamin dia udah tahu. gimana? dijamin dia udah tahu, tapi dia cuman mau memastikan, dan itu tanda bahwa dia ragu ke lo. Yang kedua, long text. Lo nih kalau udah dapat long text dari cewek lo, fix lo udah salah pakai banget. Benar. Udah salah banget tuh. Jadi usahain gitu, jangan membuat kesalahan yang akan menimbulkan pertanyaan atau long text. Menurut lo itu masalahnya sepele doang, hanya kecil. Tapi bagi kita enggak, anjir. Yes. Apalagi nih ya, kalau misalnya kita udah sayang sama lo pakai hati. Sekecil apapun kesalahan lo, yang kena tuh hati kita, hati gua, bukan otak gitu. Karena kalau kayak gue sih ya, gue tipe yang menghargai hal-hal kecil. Jadi prinsip gue benar. itu kayak kalau dari hal-hal kecil aja lo bisa hargain, lo bisa lakuin, pasti lo bisa lakuin, udah pasti bisa lakuin hal-hal yang besar. Jadi semua itu datang dari hal-hal kecil itu. Iya, benar. Cara lo nurunin injakan kaki kek, makein helm kek, bukain tutup botol, itu hal-hal kecil itu yang benar. meaningful banget gak sih buat Iya, cewek-cewek? benar banget. Bener banget. Terus kalau soal aturan, gue sih ada gitu. Tapi aturan gue itu kayak gini. Di saat lo ngebebasin gue juga bakalan ngebebasin lo. Benar. Di saat lo ngekang gue juga harus ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak gitu. Semakin pasangan gue ngebebasin gue, semakin gue tahu diri, coy. Benar. Gue jadi ngebatasin diri gue sendiri, kayak gue takut, oh my god, pacar gue takut sakit hati gitu. Iya, Kayak benar. Jadi kayak gitu. Jadi di saat gue dibebasin, gue juga bakal ngebebasin dia. Asalkan itulah kabar-kabar itu jangan pernah putus di antara. Karena hal yang paling sakit itu bukan dari lo langsung yang bilang sama gua gitu atau sama kita gitu, tapi dari orang lain gitu. Apalagi orang yang bilang itu kalau misalnya nggak pakai bukti, ya gua fine aja. Enggak kok gini, tapi kalau misalnya udah pakai bukti kan kayak ya kayak gitu ya. Mau di mana lo dapetin cewek kayak kita? Good relationship itu kayak gimana?
healthy ya. Iya, lo jadiin gue sebagai partner bukan babu kan ya. Jujur, Komunikasinya komunikasi lancar. lancar gitu. Peka dong. Peka itu sih bro. Peka ini sih kayaknya sulit ya, gimana ya? Kayak gue aneh gitu, cok nggak peka banget Iya, gitu. Apalagi kayak gini, udah tahu kita lagi marah, kamu marah ya sama aku? Aja, pengen juga kayak gue langsung kayak gini, enggak marah, gue nggak marah, siapa marah sih? Ketawa tuh sama, gue marah anjir sama lo, ya ampun. Di mana? Terus salah gue apa? Oke deh, gue minta maaf. Oke deh, udah tahu lo salah. Tapi ya udah. Kesabaran ini selalu diuji, jadi udah tahan banting ya, say. Iya benar banget. Jadi kayak kalau bicara hubungan yang baik ya itu sih pada umumnya. Iya, pada umumnya emang gitu. Tapi Kalau masalah pacaran ya Oh. gitu. dimana kalian itu mampu nurunin ego sih, paling penting Ego. nurunin ego buat saling memaafkan, Memahami. Buat- memahami juga, itu yang paling penting sih. Kayak lo udah tahu sebelum kita masuk sebelum ke pacaran, kita pasti masuk ke fase PDKT dulu kan. Iya sebelum- benar. Temenan, Nah, PDKT. Jadi di saat itu kita menggunakan waktu itu untuk mengenal dia nih. Iya. Jadi kayak gue nih, oh dia itu orangnya pemarah, dia itu orangnya baik, dia itu sabar, murah senyum dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Dia itu gimana gitu. Jadi PDKT itu digunakan untuk mengenal orang yang pengen lo ajak pacaran gitu. Jadi pas lo masuk ke fase pacaran, kayak yang ya udah gitu, lo udah tahu dia kayak gimana gitu. Jadi saling nurunin ego itu aja. The last part kita bahas tentang- this topic is toxic relationship itu seperti apa? Nah, tadi good, sekarang bad-nya ya. Ya, Ya, yang pasti kebalikan dari yang tadi. banyak sih yang kayak ya hubungan yang toxic itu pasti bukan dari kita lihat dari case-nya sih, tapi benar. lo sendiri yang sebagai pemeran utamanya, lo pasti bisa ngerasain sendiri kalau hubungan ini udah toxic kayak gimana Iya, gitu. benar. Jadi lebih ke feeling sih kalau bahas hubungan soal toxic. Terus kita kan sering, orang-orang kan sering bilang, oh putus nyambung itu udah toxic. Kebanyakan Iya. kayak gitu. Padahal Ada sih kayak gitu. benernya. Ada kayak gitu, tapi ada juga yang enggak. Iya. Tapi lebih ke sama sih ya. Itu datang dari pasangan kita juga. Kayak tadi kan kita bahas gimana kita ngebebasin pasangan kita juga lakukan hal yang sama gitu. Nah, biasanya yang bikin toksik itu saat yang satunya ngebebasin, yang satunya enggak. Itu yang bisa bikin hubungan jadi enggak baik gitu. Jadi kayak gue ngizinin lu kemana-kemana, pergi sama main sama teman-teman lu boleh, tapi di saat gue mau jalan sama teman gue, bahkan sama teman cewek, kadang mereka kayak protective gitu kan. Jadi kayak lo nggak boleh jalan ke sini, lo harus begini, itu udah toxic bro. Dimanapun selagi lo belum nikah sama dia gitu, dia itu juga punya kehidupan pribadi, ada dunianya juga gitu. Jadi janganlah kayak lo larang-larang dia. Kalau dia nggak bebasin lo, usahakan lo juga kayak gitu. Kalau dia ngekang lo juga kayak gitu. Tapi lebih bagus saling ngebebasin sih. Ngebebasin dalam arti sopan, bertata krama gitu. Tahu diri. Yes, gitu. tahu dirinya itu di mana, yaitu kita mengomunikasikan, oh yang aku lagi kesini gitu, mau main ke tempat ini sama ini dijelasin semuanya gitu. Buatlah pasangan lo itu tenang, damai saat lo lagi main. Oh iya, dia lagi main sama teman-teman ini, tapi lo nggak putus komunikasi sama dia. Itu yang paling penting. Jangan biarkan atau jangan buat pasangan kalian tuh berpikiran lain gitu, kayak overthinking gitu. Jangan gitu, karena justru kalau misalnya selalu overthinking kayak gitu, sebenarnya itu bukan dari pribadi sih yang mau overthinking itu karena dari
pasangan kita yang buatnya, karena nggak ngasih kabar, nggak ada komunikasi yang baik gitu. Makanya overthinking itu bisa ada, tapi juga kadang overthinking itu ada karena trauma. Yes, Gitu, trauma that's di right. masa lalu. Trauma gitu. itu paling susah. Karena gini, misalkan ya contoh gue sama si mantan gue kan ya, contoh kan di saat di saat dia nyakitin gue saat itu, ada sama yang Ya. di situ di saat dia mengklaim bahwa kita udah enggak, jadi di saat itu pun, di hari, tahun, bulan, detik itu pun hubungan kita udah selesai, orangnya udah selesai, Yes. rasanya udah selesai, tapi Yes. pertemanan masih gitu. Tapi dari 3 hal ini, yang dari hubungan, orangnya, sama rasanya udah selesai, ada satu yang tertinggal. Apaan tuh? Luka. Yes. Luka kalau udah disakiti terus udah jadi luka, mau siapapun yang mau sembuhin tetap akan berbekas gitu. Sama kan kalau misalnya kita punya luka jahitan kayak orang baru ngelahirin, operasi kan, lukanya udah nggak ada tapi bekasnya masih ada gitu Itu kan sih. Jadi kadang-kadang suatu bakalan ngerasain, sakit nih bekas operasi gua gitu. Jadi sama kayak misalnya kita udah ada yang baru, terus orang barunya yang nyakitin kita lagi gitu. Emang luka lama kita udah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Jadi di saat lo nyakitin lagi, lukanya muncul lagi gitu. Besar gitu. Jadi ingat, kalau nggak perlu ngulik masa lalunya, tapi lo Yes. harus tahu kalau misalnya sekali dia cerita bahwa dia itu udah pernah trauma dengan suatu hal, lo jangan buat gitu. Yes, jangan. Karena untuk menghilangkan trauma itu take a long time. Iya. Kayak nggak gampang gitu. Apalagi Bener. dia yang berjuang sendiri buat ngilangin traumanya, lu datang terus lu nyakitin lagi, wah selesai Iya. hidupnya bro. Selesai. Sedang memperjuangkan supaya bekasnya itu bisa hilang, bukan lukanya. Luka mungkin udah hilang, tapi bekasnya udah hilang. Lu bantu sembuhin, tapi lu yang justru buat luka baru gitu. Yes. Justru luka lama yang udah mau sembuh terbuka lagi, lebih besar lagi gitu. Gue sih pernah kayak ditanya kayak gini, kenapa sih lu percaya gitu, padahal lo tahu kalau nanti ujungnya sama aja. Karena in relationship we have a hope, harapan. Jadi nggak mungkin, kayak harapan itu ada di dalam kehidupan kita. Tanpa harapan lo nggak bakalan ada saat ini. Mungkin lo Ya kayak benar that's right. iya, kehidupan kita emang bergantung dari harapan. Emang itu nggak pasti gitu, tapi lo perjuangin. Harapan itu nggak pasti, tapi doa, perjuangan, usaha lo yang menjadikan dia itu berhasil. Iya. Jadi kalau ditanya lo kok mau, padahal lo udah tahu endingnya sama aja kayak gitu. Ya itu, gue berharap kali ini enggak kali ini bakalan beda, berubah gitu. Kalaupun sama ya memang Iya. udah kayak gitu mungkin. Iya. Kan sama kan kayak misalkan gini, Tuhan memang kasih kita orang yang tepat, tapi diuji. Yes, Gitu. that's Diuji entah itu jaraknya yang jauh, right. atau mengulik lagi masa-masa lalunya datang, atau masalah pertemanannya datang, atau apapun itu dalam bentuk ya bermacam-macam. Emang udah ini nih yang udah Tuhan kasih ke gua gitu. Tapi ada aja yang diuji gitu. Kayak gimana ya? Itu komitmen. Komitmen. Jadi komitmen usaha. Gue pernah bilang ke teman gue, lu denger ya baik-baik, mau lo beda alam ke, beda negara ke, atau cuma karena beda jarak, beda waktu, kalau emang dia beneran sayang, dia emang beneran tulus, dia emang perjuangin lo, itu bukan apa-apa bro. Tapi satu yang tadi kayak lo bilang, itu agama. Nah kalau agama ini sulit, tapi kalau cuma masalah jarak, masalah waktu, masalah tempat tinggal, Itu mudah dan so easy guys.
itu tergantung dari usaha dia seberapa jauhnya lo di ujung dunia sana gitu. Iya, nih. benar. Kalau emang dia sungguh-sungguh bener-bener sayang sama lo, dia bakal lakuin yang terbaik buat lo. Ingat, dia bakal lakuin yang terbaik. Benar, that's right everybody. Right. Oke guys, demikian konten Video kita. kita. Ya benar, hari ini jangan lupa kalian nonton part 1 kita ada di YouTube channelnya dia, ini namanya YouTube-nya. Kalau susah dapet ada linknya di deskripsinya, sama link-link di TikTok kita juga ada. Jangan lupa kalian tekan tombol like, komen apa saja yang ingin kita lakukan di next project nanti. Baru abis itu kalian share, pastikan kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pastikan kalian baca juga deskripsinya ya guys, karena ada link part 1-nya, terus link-link untuk Q&A di TikTok kami berdua. Oke guys, jadi saya Arini, Saya Angel. kami pamit undur Undur diri. Dadah. See you next video. Serunya.